Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mana atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang diberikan oleh kita, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di akhir kelak. Ananda yang soleh dan solehah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap hari yang kita jalani kita isi dengan kebaikan dan perbaikan, dan kita berharap kepada Allah semoga kita semua senantiasa dirahmati, disayangi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini adalah puasa yang ke-23 di bulan suci Ramadan ini. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai garis finish dengan keimanan yang kuat. Ketika kita melihat jam, bagaimana seharusnya kita memastikan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai tertipu oleh waktu. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Asr, wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafil khusr, sesungguhnya manusia dengan waktu yang Allah berikan dalam hidupnya, mereka dalam keadaan yang merugi. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang merugi dengan waktu? Lanjut ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 golongan yang tidak akan rugi dengan waktu, dan dia golongan yang tidak tertipu dengan waktu. Yang pertama adalah ia orang yang beriman. Iman itu adalah pondasi yang ada di dalam hati kita. Iman adalah kunci yang menggerakkan hidup kita. Dengan iman seseorang berjalan, dengan iman seseorang itu. Dengan iman seseorang berjalan, dengan iman seseorang tahu tujuan, dengan iman seseorang bertahan. Dengan iman, seseorang bisa menemukan kebaikan dalam semua kejadian yang Allah takdirkan dalam kehidupan. Maka orang beriman tidak merugi dengan waktunya, karena setiap detik waktunya untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang soleh dan soleha. Yang kedua yang tidak merugi adalah orang yang sibuk dengan amal soleh. Setiap saat, setiap waktu ia isi dengan amal soleh terbaiknya. Kalau dia beriman, tentu komitmennya adalah amal soleh. Kenapa orang beramal soleh? Karena dia beriman. Maka nanti beriman, beramal soleh, kita butuh yang namanya nasihat. Anda yang soleh dan solehah,
yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang tidak merugi dengan waktu adalah orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Dia senang mendengarkan nasihat. Dia senang mendapatkan arah petunjuk yang itu menunjukkan pada hal kebenaran. Mengapa? Karena dia paham manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Maka saat dia diingatkan, dia menyambutnya dengan penuh kebaikan. Yang keempat, orang yang tidak tertipu dengan waktu adalah orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Sabar menjadi kekuatan yang dimiliki di hatinya. Untuk menjaga iman di hati harus sabar. Untuk istiqomah beramal soleh harus sabar. Dan untuk bisa menerima nasihat kebaikan harus sabar. Jangan tertipu dengan waktu. Hidup kita tidak lama di dunia, hanya sebentar. Dunia sesaat, singkat, dan cepat. Pada akhirnya waktu yang akan terus berputar, berlalu meninggalkan kita. Anda yang soleh dan soleha, pertanyaannya, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat akhir kehidupan dunianya dan mempersiapkan kehidupan setelah dunianya, yaitu kematian. Waktu sangat cepat berjalan, waktu sangat cepat berputar, tak bisa diulangi lagi, tak bisa kembali lagi. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kesempatan emas untuk kita menghidupkan kebaikan, hadirkan kebaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.